Bisa bergerak ya. Astagfirullahaladzim. Udah, mendekat. Udah. Udah. Apa salah saya? Udah. Saya takut. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan kerja saya semuanya, dan juga tidak lupa saya mengundang Pak Sata sebagai pribumi di tempat nanti kita akan membangun rest area yang sudah saya denahkan di depan. Untuk masalah pembangunan nanti di rest area, saya memerintahkan tugas ini kepada Pak Sarip untuk terjun langsung ke lapangan. Siapa? Jadi saya harap Pak Sata ini bisa membantu kerja kami untuk membangun rest area nanti yang akan kami bangun di lokasi tempat Pak Sata tersebut. Siapa? Mudah-mudahan Pak Sata ini bekerja bisa dengan maksimal untuk membantu mempercepat pembangunan kami tersebut ini. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan inti kita untuk pembangunan rest area nanti, di sini saya mau terbuka kepada rekan kerja dan kepada Pak Sata. Anggaran yang kami miliki sebesar 9 triliun rupiah untuk pembangunan rest area, dan juga termasuk untuk pemindahan warga yang 25 kakak ini ke relokasi yang sudah disediakan. Nah, di sini pembangunan lokasi rest area kita mendapatkan beberapa kendala. Yang pertama, dari warga dan juga akses masuk untuk menuju rest area tersebut. Nah, di sini kita memiliki dua. Ini lokasi rest area pertama yang bakal kita bangun, dan jika ini bakal diganggu oleh warga sekitar atau warga lokal dari Pak Sata lingkungan tersebut, apabila benar-benar ini tidak bisa, kita masih punya lokasi kedua. Nah, di sini ada beberapa kendala untuk pembangunan rest area tersebut. Salah satunya ini, dari warga ini yang 25 kakak
dan juga akses masuk dari jalan tol menuju lokasi rest area. Bagaimana caranya? Saya memerintahkan kepada Pak Sarip untuk mengurus langsung ke lapangan. Apa? Karena apa? Saya mau warga yang 25 kakak ini, bagaimana caranya biar mereka mau untuk menjual lahannya untuk akses masuk kita menuju rest area. Nah, di sini saya tekankan kepada Pak Sarip untuk satu rumah ini di sebelah kiri akses masuk rest area terkenal dengan warga nih, satu nih Pak Sarip yang susah untuk menjual tanahnya. Dari dulu dia nggak mau. Jadi saya tekankan untuk Pak Sarip harus bisa membujuk yang ini dulu. Yang sebelah kiri akses jalan masuk ke rest area. Mohon izin Pak, instruksi. Ya, Saya potong sedikit ya. ya silakan. Untuk di sini kan kita mengundang Pak Sata sebagai warga pribumi yang akan membantu saya nanti di lapangan. Iya betul. Nah, untuk rumah warga yang satu ini kan sulit Pak. Orangnya mintanya harganya tinggi terus. Kita bagaimana ya? Apa kita buka sedikit, buka jalannya lebih ke kanan dikit? Kalau harganya nggak cocok Pak. Oke, jadi begini. Untuk masalah rumah warga yang sulit untuk kita pindahkan, maka dari itu kan saya mengundang Pak Sata sebagai pribumi. Iya. Saya berharap Pak Sata ini bisa membantu kita untuk membujuk si warga tersebut agar mau menjual lahannya untuk akses jalan masuk menuju rest area. Seperti itu Pak Sarip. Nah, untuk tugas di lapangan nanti Pak Sarip harus bisa berbicara ya untuk meyakinkan warga sekitar dah. Siapa? Bersama Pak Sata nanti sebagai warga lokal. Gitu Pak Sarip. Mohon izin Pak sekali lagi ya. Oh iya, silakan Pak Sarip. Di sini kan kita ada Pak Sata. Saya ingin menanyakan ke Pak Sata bagaimana pendapat Pak Sata tentang rumah yang satu ini, Pak. Silakan. Ya. Bagaimana Pak Sata menurut pendapat Pak Sata? Kenapa sih ini sulit banget rumah yang ini untuk kita pindahkan? Padahal kan di sini rumahnya udah kita siapkan di lokasi yang luas 60 meter ini. Kenapa sih sampai dia nggak mau jual juga gitu Pak Sata? Menurut pendapat Pak Sata bagaimana enaknya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan kerja semua di sini. Menyimak dari semua pembicaraan yang ada di ruangan ini, semua tertuju pada rumah yang satu ini. Betul Pak, betul. Adapun mengenai rumah yang satu ini, saya sebagai warga, ya kebetulan rumah saya nggak berjauhan dari lokasi yang untuk dibangun rest area ini Pak. Iya Pak. Sebenarnya orang ini ataupun pemilik rumah ini, memang awalnya saya sempat berdiskusi dengan beliau dari harga yang ditetapkan dari proyek. Nah, dia menyetujui, tapi kendalanya di sini ini kan tanah ini kan luas, masih ya boleh dibilang masih tanah warisan. Nah, tanah warisan ini tuh ada beberapa keluarga, karena ini kan masih milik bersama. Nah, masing-masing keluarga ini ingin tanah warisan ini dijual dengan harga tinggi dan untuk dia pindah ke lokasi lain, karena keluarga ini dia tidak menyetujui untuk relokasi yang disediakan dari pihak proyek, Pak. Nah, adapun dari kekeluargaan yang telah saya temui di sini tuh mereka minta harga tinggi. Bahkan saya bernegosiasi ini sampai didampingi sama lurah, Pak. Iya. Nah, dari pihak pemilik lahan ini harganya bervariasi, Pak. Begitu. Kok bisa? Jadi gini Pak Sata, saya mau bertanya. Memangnya di satu rumah ini
memiliki berapa kepala keluarga dan dia meminta harga berapa, karena kita kan di sini kan sudah mengikuti harga pasaran. Iya Pak. Apa yang membuat dia minta harga tinggi? Begini Pak, memang yang tinggal di rumah ini cuma satu keluarga aja. Berhubung tanah ini masih tanah hak waris, nah dari tanah hak waris ini orang tua pemilik lahan ini dia kan mempunyai 6 anak Pak. 6 anak, yang 4 lelaki, yang 2-nya perempuan. Kalau untuk yang perempuan, dia telah menyepakati apapun keputusan yang diambil sama kakak-kakaknya atau abang-abangnya semua nih. Karena yang 2 perempuan ini, kalau ibarat bahasa orang sini Pak, sapian sama bontot. Nah jadi 2 orang perempuan ini menurut apa kata abang-abangnya aja. Nah dari keempat anak yang lelaki ini mau minta harga tuh bervariasi Pak. Dari anak yang pertama minta per meter ini 15 juta. Tinggi sekali Pak. Sedangkan NJP di wilayah sini khususnya ini cuma 10 juta Pak. Iya betul. Nah, dan adapun untuk anak yang kedua ini lebih parah lagi Pak. Dia maunya 20 juta, dan kalau memang tidak disanggupi 20 juta, anak ini tidak mau untuk bertanda tangan di atas surat perjanjian. Nah, adapun anak yang ketiga, dia ini ikut kakaknya yang pertama Pak, yang minta 15 juta. Karena dia berprinsip, karena dari 15 juta dari hasil penjualan ini dia mau dibawa pulang ke daerah istrinya Pak. Ya karena dia berpikir dengan uang sekian puluh juta dia bisa membangun rumah di kampung dan membeli sebidang sawah untuk dia bercocok tanam di kampungnya Pak. Dan untuk anak yang keempat ini Pak, kalau dia mengikhlaskan, dalam arti kata mengikhlaskan gini Pak, karena ini kan untuk dibangun untuk lokasi sifatnya kan umum. Karena anak yang keempat ini secara materi dia hidupnya lebih berkecukupan Pak dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Begitu Pak. Baik Pak Sata. Di sini saya menyampaikan sedikit ya Pak Sata. Jika kita turuti semua kemauan atau request dari anak-anak yang tersebut, ya nggak mungkin juga dong Pak Sata. Per kepala kita kasih atau per meter kita kasih 15 juta, itu paling murah ya Pak Sata. Sedangkan di sini ada 6 kepala di dalam rumah ini. Iya betul? Pak. Ya gimana dong kita pikirin untuk warga yang 25 kakak ini Pak Sata. Kita kan di sini mengikuti harga pasar Pak Sata. Makanya saya mengundang Pak Sata. Saya berharap Pak Sata bisa membantu kami untuk melancarkan pembangunan rest area ini Pak Sata gitu. Dan saya juga mempercayakan tugas ini kepada Pak Sarip dan juga Pak Sata. Ya pokoknya saya mau dan harus bisa rumah ini tuh harus jatuh ke milik kita untuk membuka akses jalan menuju lokasi rest area Pak Sata. Seperti Iya, itu. Pak. Buat masuk alat berat nanti dari rumah ini kita nggak buka jalan ya Pak. Betul. Ya kalau begitu nanti saya akan bicara secara kekeluargaan Pak dengan keluarganya. Iya. Ya mudah-mudahan aja. Ya kan dari pihak PT kan berpatokan sama NJP ya Pak. Iya betul. Nah nanti dia juga ngerti mungkin. Ya paling kita bisa naikin di atas 1 kali lipat dari NJP kali mau ya Pak. Kalau itu masih bisa dipertimbangkan Pak Sata. Masih Kalau bisa dipertimbangkan. 1 kali lipat ya masih bisa saya pertimbangkan nanti. Iya kalau sampai 20 juta itu kan udah di atas 10 kali lipat Pak. Betul Pak Sata. Ya nanti kalau untuk selanjutnya setelah dari sini saya akan meluncur ke lokasi Pak untuk bernegosiasi biar harganya lebih cepat deal Pak. Ya. Biar proyek untuk rest area ini cepat terlaksana Pak. Ya. Mohon izin Pak, Ya, saya silakan. mendengarkan bapak-bapak blunder dengan orang tersebut Pak. Sebelumnya saya berterima kasih dengan Pak Didi yang sudah menunjuk saya sebagai pengacara di rest area ini. Jika orang tersebut
tidak mau dipindahkan ke relokasi yang sudah disediakan, saya sendiri yang akan turun tangan ke lapangan untuk membantu Pak Sarip dan Pak Sata ke lokasi langsung. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Rizky. Saya memang sangat mempercayai Pak Rizky sepenuhnya untuk menangani untuk pembangunan lokasi rest area tersebut. Saya percaya karena ya Pak Rizky ini sudah banyak membantu klien-klien untuk memenangkan di pengadilan. Saya berterima kasih, semoga Pak Rizky dan juga Pak Sarip dengan Pak Sata bisa mempercepat untuk pembangunan nanti rest area tersebut. Terima kasih Pak sudah mempercayakan kepada saya. Saya akan membantu memaksimalkan pembangunan rest area ini Pak. Dan jika orang tersebut tidak mau dibayarkan dengan harga pasaran, negara kita negara hukum Pak. Itu ada pasalnya dan ada pidananya. Mohon izin Pak. Ya, Jadi pembangunan relokasi ini sebenarnya kapan kita mulai ya Pak? jadi begini Pak Sarip. Iya. Saya menargetkan untuk pembangunan relokasi rumah warga yang akan kita pindahkan dari 25 kakak ini ke relokasi. Iya, Pak. Saya menargetkan itu 3 bulan Pak Sarip. Ya. Yang saya Ja- tanyakan mohon izin Pak. Ya. Mulai kapan kita ngebangun relokasinya dulu? Jadi kalau kita udah siap rumah relokasinya, otomatis Pak secepatnya warga yang 25 kakak ini pindah ke rumah yang udah kita sediakan. Ya kalau bisa ya Pak Sarip ya disegerakan untuk pembangunan relokasi untuk penempatan rumah warga yang akan segera kita pindahkan. Karena yang dari 25 kakak ini Iya. bakal kita gusur terlebih dahulu untuk pembangunan akses masuk dulu. Jadi Betul, begitu Pak. Pak Sarip. Untuk pembangunan relokasi rumah warga secepatnya nih. Berarti secepat ini ya untuk Secepatnya. pembangunan relokasi dulu yang kita utamain. Iya betul. Ini udah jadi pembangunan relokasi untuk warga, saya targetkan nggak sampai 1 bulan Pak. Itu Bagus. pindah semua yang 25 kakak ini. Ya. Karena kan target saya 3 bulan ya. Kalau Pak Sarip bisa mempercepat ya lebih bagus dong. Ya, Iya, siap Pak. Yang penting kita mulai aja pembangunan relokasinya Pak. betul. Lama juga dia belum juga sampai. Janji jam 8. Sekarang udah mau jam 9. Buka telepon dulu. WA-nya kadang aktif lagi. Tunggu sebentar aja biar tahu.
Bener sih, gua ngarep dia malam ini masih panjer. Kalau mau dapat panjer kan lumayan. Walau bagaimanapun rumah yang satu ini gak banyak dijual. Pasti ahli warisnya mau mempertahankan seberapa aja. Ya karena yang udah-udah seperti kemarin aja cocok 15 juta, ada yang berani besoknya nekat. Karena dia mempertahankan makam keramat yang ada di dalam rumah ini. Belum tahu aja. Lama juga mereka. Apa macet perjalanan? Biasa sih kalau arah kemari pasti macet, apalagi mereka nggak tahu jalan tikus. Walau bagaimanapun gua pasti kalau duit udah masuk kagak banyak bisa keluar, kecuali gua yang habisin baru keluar. Ya, gua berharap aja semoga malam ini ya telat-telat dikit malum. Namanya risiko di perjalanan gak ada yang tahu kan. Gua ke depan dulu dah, nunggu depan sambil ngopi di warung. Nah, untuk lokasinya di sini Pak, tempatnya Pak. Oh jadi ini lokasinya. Iya Pak, Untuk Pasata sendiri mana ya? Dia belum standby di sini. untuk Pasata ya. Saya telepon bentar Pak ya. Oh ya siap, silakan. Pak Didi, Ya. ini saya lihat-lihat dari tadi juga lokasinya ya lumayan bagus sih dan strategis buat dijadikan rest area. Saya akan memaksimalkan mungkin untuk pembangunan rest area ini, Pak. Siap. Saya percayakan semuanya kepada Pak Rizky ya untuk masalah proyek ini. Siap, Pak. Mohon izin Pak. Ya. Pasata sedang dalam perjalanan ke arah sini Pak. Oh siap siap. Kalau begitu, mari kita lihat ke depan dulu Pak ya. Oke, iya Ya, siap ya. Nah, ini Pak, dia jalan utama yang menuju ke rest area yang tadi kita sebutkan di meeting tadi. Untuk rumah yang rada sulit digeser, nah rumah yang ini Pak,
yang tadi saya perbincangkan. Ya pokoknya saya serahkanlah proyek ini kepada Pak Sarip ya, Iya. dan juga Pak Rizky. Siap Pak. Baik Pak, untuk warga yang hidup di relokasi itu udah tanggung jawab saya, Pak Sarip dan Pak Sata Pak. Oke siap. Pokoknya semua tugas ini saya serahkan kepada Ya Pak. Wah, Benar Pak. Pak Sata. Rizky, Pak Sarip. Gimana Pak Sata? Bisa langsung kita mulai untuk pengecekan lahan? Oh bisa Pak. Silakan Pak, kita Oh, kita mulai Jalan dari ke depan. depan. Oke siap. ya Pak Rizky. Siap, Pak. Memang kalau untuk lokasi Pak, sebagian kan ada tanah sawah, nah ada tanah darat juga. Kalau untuk pengurukan sepertinya sawah ini nanti bisa diambil dari tanah darat Pak. Masalah tanah darat ini agak tinggi. Jadi Bapak nggak terlalu banyak nambah biaya untuk biaya pengurukan Pak. Jadi kita bisa manfaatin sawah depan untuk pengurukan. Untuk alat berat semuanya masuk Pak dari sini kan Pak ya? Untuk alat berat, alhamdulillah Kalau karena di tengah kan dari sini. Ya alhamdulillahnya jalan kita ini kan udah jalan beton semua Pak Sarip. Oh jadi enak lah untuk akses keluar masuk kendaraan. Ya itu satu yang jadi kendala Pak Sata, yang rumah yang itu. Iya, tadi saya udah berkoordinasi sama pihak keluarga. Nah di sini ada titik terang antara saya Dan keluarga. dan keluarga ya beliau. Gimana kelanjutannya tadi? Untuk lanjutannya berdasarkan negosiasi saya tadi, pas pulang dari kita rapat, saya langsung menuju ke rumah ini, saya langsung ngobrol. Alhamdulillahnya beliau menyepakati dengan ketentuan pihak dari kantor. Nah, jadi dia cuma minta 1 kali lipat dari NJOP Pak. Berarti semuanya udah clear ya? Semuanya udah clear ya, tinggal menunggu proses pembayaran dari pihak bank Pak. Segerakan mungkin ya, Pak. Iya Pak. Ya saya juga berharap masalahnya rest area ini kan sangat vital Pak. Karena jalan tol ini jalan terpanjang di Indonesia Pak, yang tidak yang gimana istilahnya ya, rest areanya ini sangat minim Pak. Ya emang ada sih di ujung sana rest area, tapi ini nggak ada SPBU-nya Pak. Nah, jadi banyak kendaraan yang mogok karena kehabisan BBM. Nah saya berharap dengan dibangunnya rest area ini, Bapak bisa menyediakan SPBU. Sudah pasti itu Pak. Berikut dengan musolanya. Nah, jalan ini Pak yang menuju ke titik pusat rest area Pak. Jalannya agak setapak ya karena dia posisinya agak di dalam. Dan ini tanah darat Pak. Pak, mari silakan. Lebih kenceng ya Pak Sata ya. Untuk pengurugannya nggak terlalu digali ke Oh iya Pak. atas. Iya. Jadi langsung ditimpa aja gitu Pak. Oh iya Pak. Sama tanah yang baru. Nah, ini Pak untuk lokasi utamanya. Ya memang kalau untuk lokasi ini karena ini kebun tidak terawat, jadi rumput ilalang ini agak tinggi Pak. Tapi saya jamin nggak ada ular atau binatang buas yang lainnya Pak. Aman berarti Pak ya? Ya kalau untuk lokasi ini aman sih Pak. Oh sini Pak arahnya Pak. Mana? Oh sini. Saya sampai lupa mengarahkan. Ya, hati-hati Pak. Mari Pak. Ayo Pak jalan. Memang jalannya jalan setapak Pak. Ya, hati-hati Pak. Dia kagak tahu kalau di dalam ada makam keramat. Hati-hati Pak. Cuma sayangnya kita nggak bisa lihat waktu siang ya Pak, karena Bapak terlalu sibuk. Ya misalnya bisa siang sih Bapak enak banget ini pemandangannya untuk dokumentasi pribadi Bapak aja selama ini belum digusur, sebelum dibangun rest area. Samping ini juga sawah Pak ya, ada sawah ya. Iya Pak ada sawah. Nah kebetulan tanah ini yang tanah darat ini kebun Pak, penuh dengan pete, pohon rambutan, pohon kelengkeng, semua pohon-pohon yang produktif Pak. Ya jadi wajar lah bila warga mempertahankan harga
Maaf Pak, saya jalan duluan ya Pak. Silakan Pak. Nah, ini juga kan misalnya Bapak minat, ini kan sebelah sawah nih Pak nih, sebelah kanan kita. Kemarin saya udah ketemu sama pihak keluarga pemiliknya. Nah, dia bersikeras nggak mau jual. Dia bilang sih tanah ini aja udah cukup, biarin ini sebagai untuk pembuangan air, buat lewat air Pak maksudnya. Baik Pak. Jadi Pak Sarip, Siap. saya pengen nanti ya untuk di pinggir-pinggir ini kita tembok ya separuh lah. Tinggi pala kita mungkin Pak ya. Ya 5 minimal meter lah, ya 5 meter 2 atau- meteran saya rasa cukup 2 Pak. meter. Masalahnya 2 meter cukup. nanti takut ada hewan piaraan warga. Iya benar. Itu Masuk. yang saya takutin. Apa nanti ada kambing atau sapi kan? Karena di sini kan sawah dibajak pakai sapi Pak, masih Oh. belum pakai alat berat seperti daerah-daerah yang lain Pak. Iya benar, karena masih perkampungan lah ya. Nah iya Pak, di sini kita semua masih alami, semua masih pakai tenaga manusia Pak. Ya dibantu dengan tenaga hewan juga seperti untuk membajak Pak. Ayo Pak silakan. Ayo. Kita ke depan lagi. Ayo, Pak, duluan Pak. Ayo Pak Didi. Iya. Pak Didi merasakan sesuatu nggak Pak Didi? Gimana maksudnya? Ya di area ini kayak ada yang beda aja Pak Didi. Oh mungkin itu karena malam aja mungkin Pak, perasaan Iya. Bapak aja mungkin. Mungkin karena Apalagi sudah mau larut malam kan ya. Mungkin itu capean kali. Ya Pak. oh mungkin juga. Jadi saya pengen Pak Sarip ya nanti Siap. atau di tengah atau di pojok nanti dibikinin ya buat tempat istirahat. Nah, itu bener Pak. Iya Pak. Di sebelahnya juga kita pinginnya ngebangun musola dan toko minimarket Pak. Ya, itu bagus. Sekalian juga bikin penarikan ATM Pak. Oh penting Pak itu. Iya. Karena bila mana rest area tidak menyediakan sarana perbankan, Iya. ini perekonomian nggak berjalan Pak. Maaf Pak. Ya. Sebelumnya Pak Sarip, Ya. Pak Rizky, silahkan temenin Pak Didi untuk lihat-lihat lokasi. Oke, siap. Karena ada beberapa warga pemilik lahan ini mau ketemu dengan Pak Didi. Nah, saya izin untuk memberitahu warga yang mau ketemu. Silakan Pak. Siap. Ya, saya tinggal sebentar ya Pak. Terima kasih Baik, Pak Pak. Sata. Ya Terima Pak. kasih Pak ya. Ya. Kalau gini rencana gua mulus, nggak ada halangan. Oh iya Pak Sarip. Iya, siap Pak. Setelah saya lihat-lihat langsung lokasi yang bakal kita bangun menjadi rest area, Iya. saya sudah memikirkan beberapa tempat yang akan kita bangun di dalamnya nanti. Kayak seperti yang tadi Pak Sarip bilang, Iya. penarikan uang atau ATM, Iya. terus juga kayak tempat buat istirahat atau ya buat tempat ngopi-ngopi lah. Jadi begini Pak. Maksud saya teh nanti menurut Bapak ya, kalau menurut saya di depan kan kita bangun pom bensin. Iya. Ya, di sampingnya itu kita bikinin taman Pak, buat rest area tempat orang istirahat itu. Ya. Nah, di pojok sana yang belakang kita bikinin empang kecil Pak, buat pembuangan air dari toilet dan musola. Itu Pak. Untuk tempat parkiran adanya di pojok sebelah kanan Pak. Oh, jadi posisi Iya. untuk parkir mobil besar, mobil pribadi. Kecil. Nah, semua. adanya di sebelah kanan pojok. Di depannya kita bikinin taman sedikit Pak, Bundara. Tempat orang ngopi ngerokok Pak. Bagaimana Pak? Ya, saya sih ya gimana bagusnya aja lah. Iya. Saya kan sudah menyerahkan tugas ini semuanya ke Pak Sarip. Saya percayalah pada Pak Sarip untuk menghandle semua ini. Iya, terima kasih Pak. Jadi yang penting saya pengen rest area ini bisa memenuhi standar. Pasti Pak. Maksudnya,
ya dalam arti ya dari kenyamanan ya Pak Sarip ya. Iya, untuk orang yang beristirahat. Kenyamanan juga kan rest area kan juga bukan buat tempat orang buat istirahat juga, karena kan dia melakukan perjalanan jauh. Iya, Yang penting ya yang utama lah kenyamanan Pak Sarip ya. betul Pak. Saya pengen itu dulu kenyamanan. Iya. Bagaimana dengan lokasi cocok kan Pak? Ya cukup strategis sih Pak Sarip, bagus. Bener kan buat sekira saya mah di pojok belakangan itu buat tempat parkiran mobil besar dan kecil. Ya kalau menurut saya sih ya emang cocok sih, jadi semua parkiran tuh kita alihkan ke sana semua. Iya, nanti di depan parkiran itu sebelah sininya ada taman. Jadi tempat istirahatnya enak Pak, ada tempat mainnya anak kecil. Kalau bisa dibikin ya jangan terlalu lebar lah, kayak buat taman-taman bermain lah gitu Pak Iya, Sarip, kita- atau di depan kayak ruko-ruko gitulah Betul Pak, buat tempat kita bikinin anak-anak minimarket. juga kan ya. Jadi ada tempat bermain anak juga Pak. Bagus. Di rest area yang sebelah kan nggak ada taman ya Pak. Dia juga kan terkendala kan dia nggak ada pomnya ya, SPBU. Kalau kita ya kalau bisa ya kita usahakan kita dahulukan dulu SPBU. Betul Pak. Gimana dengan belakangnya? Mau kita lihat tuh Pak. Silakan Pak, terserah Pak Didi. Sebaiknya dilihat dulu Pak. Nah, tadi kan Pak Sata bilangnya lahan ini kan lokasi ini tanahnya tanah darat Pak ya. Iya betul. Itu suatu keuntungan buat kita Pak. Jadi kita nggak perlu menggali tanah yang ada buat menimpa yang baru, buat diganti tanah yang baru. Berarti Jadi kita nanti masukkan mobil tanah langsung nguruk Pak. suatu keuntungan juga ya buat kita ya. Betul Pak. Karena ini tanah darat, sudah pasti kencang Pak buat fondasi. Nggak akan bergerak deh. Bagus lah kalau gitu. Iya Pak, mohon maaf Pak. Ya. Ini yang saya rasakan kita semakin dalam masuk sini, suasananya semakin mencekam Pak. Cuma perasaan Pak Rizky aja kali. Kita kan di sini mau berbisnis Pak Rizky, bukan mau berburu hantu. Jadi ya nggak usah lah kita merasakan mitos-mitos kayak gitulah. Siap Pak. Betul sih Pak. Emang yang saya rasain juga agak sedikit ada keanehan. Berbau misteri gitu Pak. Ya mungkin kan tadi Pak Sata bilang ya kebun ini, lahan ini kan memang kosong sudah lama, udah nggak ada yang ngurus. Ya mungkin ya hal-hal kayak gitu ya sudah terbiasa mungkin untuk masyarakat sini ya. Ya kita juga makanya saya pribadi meminta bantuan kepada Pak Sata langsung sebagai pribumi sini. Ya insya Allah lah kalau kita ada Pak Sata insya Allah mungkin Iya, penasehat bisa di berjalan lapangan Pak. lancar ya. Amin. Mungkin gitu Pak Sari. Ya kita tunjuk dia sebagai penasehat di lapangan Pak. Jadi ya Pak Rizky kayak merasakan kayak gitu lah. Menurut saya itu mah hal yang wajar ya Iya, Pak. Pak. Mungkin ya ini emang juga lahan udah lama kosong. Mungkin ya emang ada, mungkin pasti ada hal-hal kayak gitu. Cuma kita ya santai aja, kita bawa santai Pak. aja. Baik. Mari kita lanjut apa bagaimana Pak? Lanjut kemana? Apa kita tunggu Pak Sata? Tunggu Pak Sata aja kali ya di sini ya. Apa gimana ya Pak Sata ya? Tinggal. Janjinya kan dia nemuin warga yang udah Mau ketemu sama Bapak. iya mau ketemu sama Bapak. Ya, Tapi ini juga waktu sudah larut malam sih ya. sebaiknya kita lanjut aja berarti Pak. Ya boleh lah kita Ayo, Pak. lanjut atau gimana. Punten Pak, misi. Iya. Pak. Ini bapak-bapak dari mana ya? Oh, jadi gini Pak, saya yang ingin membangun rest area di daerah sini Pak. Betul. Oh Pak. gitu. Kami dari pihak kontraktor Pak. Iya saya pernah dengar. Ini katanya mau dibawa rest area. Iya. Betul. Tapi Pak, ya Bapak tahu sendirilah masyarakat di sini kan menengah ke bawah, bahkan bawah sekalipun Pak. Ya harapan saya sih kalau memang ini beneran mau dibangun rest area, karena saya kan dilahirkan di sini Pak. Iya. Dan apa namanya,
kita ini tanah kelahiran kita, Pak. Bapak paham lah. Saya juga Pak. paham ya. Dengan Bapak siapa? Saya Ya. Ongki, Pak. Saya juga kan sudah berkoordinasi dengan Pak Sata ya, kenal berarti kan ya Pak Sata itu. Oh iya. Ah. Saya sudah berkoordinasi dengan dia. Udah bikin bahwa, surat izin juga, iya, Pak. masyarakat di sini sudah menyetujui kami akan Ini saya maaf ini, membangun. Pak, lagi ngerokok. Oh ya nggak apa-apa, silakan. silakan, Pak. Jangan pengen atuh, cuma atuh doang. Lanjut, tenang, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Jadi kita di sini sudah berkoordinasi dengan Pak Sata sebagai pribumi sinilah. Sudah meminta izin kepada masyarakat sekitar untuk membangun rest area di tanah ini, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Ke kelurahan juga kami udah koordinasi, Pak. Oh gitu. Berarti udah apa namanya, sudah ada izinnya gitu ya. Udah ada surat izinnya, Pak. Biar Ya. kita nggak melanggar perda, Pak. Iya. Ya kalau begitu mah berarti ya saya paling cuma hanya merasakan kesedihan tanah kelahiran saya berubah menjadi rest area atau jalan tol. Masa-masa kenangan waktu saya kecil mungkin akan hilang dan sirna, nggak akan ada cerita anak cucu buat anak cucu saya gitu, Pak. Tapi kan nanti kita bikin taman juga, Pak. Oh bukan itu, Pak, masalahnya. Maksud saya cerita buat ke anak-anak saya. Dulu Bapak main di sini kan ada buktinya, Pak. Kalau udah jadi rest area mah kan kagak ada, Pak. Foto dulu tuh bapaknya di dulu sini. Bapak main di sini. Ini mah pom bensin, Pak. Bapak main di pom bensin. Nggak mungkin, Pak. Iya. Gitu. Iya, makanya bapak foto dulu di Iya, sini. Bapak foto dulu di sini bagian ada kenang-kenangannya gitu. Ya, saya masih bujang, Pak. Tahu kawinnya kapan. Modal juga belum ada. Kalau Bapak nggak keberatan ya boleh lah nyumbang sedikit, mah, Pak. Buat tenda-tendanya gitu, sama dangdutnya, sama prasmanannya. Nggak banyak. Bapak Ya, pokoknya gimana begitu sih? dah, Pak. Ini izin, Pak, saya mau mancing belut boleh, Pak? Oh Silakan, iya, silakan. Tengah malam mancing belut sih, Pak. Ya biasa kan Bapak tahu sendiri, saya bilang tadi saya ini menengah ke bawah, Pak, makannya susah. Udah, Pak, boleh, Pak, ya? Izin, Pak. Silakan, Pak. Pak, jangan lama-lama sini, bahaya. Bahaya kenapa tuh? Bahaya gimana ya, maksudnya? Ya, udahlah. Gak usah kita hiraukan masalah-masalah mistis kayak gitu. Yang penting kita fokus aja ke tujuan utama kita, Iya, membangun siap, rest area di sini. Semoga Cuman- sih lancar dan gak ada Kendala. Halangan. Lanjut kali ya? Ya udah nggak apa-apa, Pak. Iya. Terus Tadi Pak Sata juga bilang ada warga yang mau nemuin cewek, Pak. temuin Bapak. Mungkin di mana ya? Di Ayo, Pak. depan kali ya? Ya, Iya. udah siap. Lumayan ya, Mas. Pak ya? Heeh. Oh iya, Pak Sarip. Iya. Lumayan angker juga ini. Saya agak merinding dikit. Ya mungkin hawanya Pak Sarip aja kali. Untuk masalah SHF gimana Pak Sarip ya? Apakah sudah terkumpul semua atau masih sebagian? Kalau untuk SHM, alhamdulillahnya sudah 75%, Pak. Ya. Nah, karena ini lokasinya perkampungan banget, 25%-nya lagi pasti pakai girik, Pak. Belum SHM. Ya wajar lah. Kampungannya. Nah, untuk IMB-nya, Pak, izin mendirikan bangunan, saya udah koordinasi sama orang Dukcapil, Pak. Oh iya, iya. Seminggu kemudian jadi, Pak. Dukcapil Pemda, Pak. Baiklah, semuanya pokoknya tugas ini saya serahkan ke Pak Sarip yang bertanggung jawab. Ya, karena Terima Pak kasih, Sarip tahu sendirilah, saya kan jarang ada di kantor, Iya. sibuk di luar. Jadi pokoknya saya Pak Sarip nih dan Pak Rizky saya libatin nih di proyek ini. Siap, Pak. Saya percayakan semuanya lah kepada Pak Sarip dan Pak Rizky untuk pembangunan rest area ini. Iya, terima kasih, Pak. Semakin merinding saya, Pak. Mungkin hawa bapaknya kali, Pak. Lagi kurang Mungkin badan atau gimana? terlalu capek kali Pak Heeh. Sarip. Kita kan tadi dari pagi meeting membahas Iya, masalah rest area. Terus kita tadi juga ada pertemuan. Nah, kita kan kesini juga baru sempetnya malam nih Iya, saya benar. datang ke sini. Mungkin Pak Sarip sebelumnya sudah memantau lebih dulu ke sini. Iya, kalau siang sih nyaman, enak, Pak, tempatnya adem. Banyak pohon-pohon, ada pohon nangka, pohon mangga.
juga pohon rambutan, ada juga pohon sawo. Enak Jadi udah, Pak. masih berproduksi semua ya pohon-pohonan di sini ya. Ya bukannya produksi sih Pak, masih apa ya namanya, pada numbuh sendirinya aja Pak. Berbuah ya Mas. Karena ini ya kebun jarang ditempatin kan, jarang didatengin orang. Ya sayang pada kebuang. Ya mungkin untuk masyarakat sekitar ya, mungkin nanti kita berkoordinasi kepada Pasata ya, mungkin sebelum kita bangun rest area di sini ya silakan kita mempersilakan warga lah untuk menikmati apa buah-buahan atau apa yang ada di Iya, diambil lahan dulu. inilah, silakan kita betul, Pak. persilakan juga Sebelum kita bangun. Nah, iya, belum kita tebang pohon-pohonnya. karena juga ya ini kan mungkin udah lama ya masyarakat atau pemilik sebelumnya ya, Iya. kita persilakan lah buat masyarakat sekitar Berarti untuk kalau IMB-nya sudah jadi kan seminggu lagi Pak ya. Mm, Sebaiknya langsung kita datangin aja langsung alat berat Pak, buat apa? Memberantas pohon-pohon yang ada. betul. Secepatnya kalau bisa ya Pak Sarip. Secepatnya, Pak. Kalau kita nunggu ini aja dulu IMB-nya Pak. Saya mau nanti Pak Sarip ya di jalan pas pintu masuk Ya. kita bikin apa ya, kayak gapura besar lah gitu di belakangnya pom bensin. Kita bikin pintu masuknya tuh ya yang Rest rada area rest yang area lebih mewah lah. lebih mewah ya Pak. Saya mau tuh pokoknya yang terpenting tuh kenyamanan Pak Sarip. Saya mau di sini Siap. kenyamanannya tuh harus di nomor satu kan, juga kebersihannya. Nanti yang kita pekerjakan di sini tuh orang-orang yang Di sudah sini orang sini juga Pak. kalau Pasti bisa saya pakai orang ya, sini bisa. Pak. Pribumi sini yang sudah kita alokasikan mungkin ya. Sebagai petugas pom bensin. Nah di Petugas, sini juga kita insya Allah membuat apa pos Pak buat untuk security juga. Iya betul, itu penting Mm-mm. Pak Sarip, bener. Nanti kita pakainya orang sini Pak. Ini harus pribumi sini. Iya. Jadi biar mereka tuh nggak sulit mencari pekerjaan. Betul Jadi Pak. kita memperkerjakan mereka untuk bertugas di sini sebagai petugas di rest area di sini. Iya. Saya nggak mau ya, takutnya ada pembicaraan yang enggak lah dari masyarakat yang rumahnya gitu kita beli. Jadi kita mau masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan rest area ini harus kita pekerjakan di sini. Iya. Ekonomi jadi berjalan Pak ya. Ekonomi juga dia ada pemasukan jadi lebih bagus. Nah sekarang kita lanjut ke belakang apa gimana? Gimana ini Pak Sata belum juga Muncul, muncul, udah katanya malam mau juga. ada yang bertemu dengan saya. Masalahnya Belum ada warga yang iya, sudah larut malam juga kan, saya juga butuh istirahat kita dari pagi tadi kan. Udah 10:30 sih Pak. Lanjut sedikit lagi kali ya. Boleh kali ya? Ayo. Ya elah. Kepala kebelet kencing lagi. Ampun. Gue isangan begini. Numpang. Woi, jangan ganggu lah, buset. Kagak tahu apa? Saya ini pengacara. Jangan nakut-nakutin gua apa Emang lu mau apa? Kena pasal. Ntar lu kalau misalnya mau kena pasal lu ntar mau dieksekusi. Eksekusi mati. Udah mati ya. Gimana sih? Ya elah. Makan di belakang lagi. Ampun. Udah apa jangan gangguin gua. Sono. Udah gua kan cuma numpang kencing doang sini. Ya Allah. Udah sono apa jangan deket-deket. Ya Allah. Aduh.
Udah ampun. Aduh, mana kaki susah nindaknya ini. Pakai muncul lagi. Mana punya gua kejepit lagi. Aduh. Ya Allah, lu pakai nongol di depan gua lagi. Lu mau bantuin gue ini pakai resleting. Ya ampun. Udah tuh, udah jangan. Ya, pakai deket lagi. Udah. Dulu. Lu salah itu. Lu kunti apa pocong sih sebenarnya? Jalan kok nindak begitu, loncat-loncat begitu. Terbang. Bisa terbang ora? Nah, jalan tuh kan. Jadi kata begitu jalan, tadi nindak. Udah, Pak. Ampun. Aduh, kaki gua. Sakit buat lagi. Udah jangan deket. Sono gua ngeganggu. Ampun. Iya udah topan dulu. Ya udah topan. Aduh, kaki gua ini. Aduh, iya udah ampun. Ya Allah. Pas Arif mau Pak Didi kemana lagi? Kagak mau nungguin lagi. Dicekek, dewek modar gue ini. Ampun. Ya udah jangan. Ya, makin dekat baik. Ampun. Iya udah iya. Udah jangan deket-deket. Topan dulu apa topan ini sleting gue juga belum benerin. Mana kejepit lagi punya gua. Ya Allah. Aduh. Maaf, tolong. Aduh. Yaudah sono dulu apa sono. Ampun. Aduh ya elah. Ya udah topan. Aduh. Tengkul gua lemes banget lagi. Aduh. Pak Arif, Pak Dede, tolong Pak Arif. Pakai ngikutin lagi. Ampun. Ayo udah sana dulu. Ya ampun. Ya udah. Aduh. Ya elah. Mana lagi mukanya. Lagi ada cakep-cakepnya. Sono udah ampun. Iya udah topan. Aduh. Kata gua apa jangan main kesini malam-malam. Ada aja proyek. Kalau sudah begini mah bukan proyek lagi. Ampun. Udah. Ada ini apa sih? Ada pakai ngalangin lagi. Ketahuan gue lagi di uber ini kunti apa tahu ini. Aduh. Ya Allah mak, tolong mak. Iya Allah, tambah dekat lagi bay. Gue kayak suster ngeset begini mah udah. Aduh. Iya udah. Udah ya Allah. Aduh.